mengguncang Zionis. Houthi telah menyerang 90 kapal Israel, Amerika hingga Inggris hanya dalam 2 bulan. Pemimpin gerakan Houthi Yaman Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 90 kapal Israel, Amerika, dan Inggris telah menjadi sasaran di Laut Merah dan Amburadul. Tak hanya di Laut Merah, namun juga Laut Arab dan Samudra Hindia sejak awal operasi kelompok Yaman. Pemimpin Houthi menyatakan kelompok tersebut melanjutkan operasi militernya di Laut Merah, Laut Arab, dan juga Samudra Hindia. Hanya dalam beberapa bulan, operasi mencapai 34 yang dilakukan dengan 125 rudal balistik dan juga rudal bersayap serta drone, ujar dia. Pemimpin Houthi juga menunjuk pada kelanjutan operasi terhadap sasaran milik musuh Israel di Eilat yang dikenal sebagai Al-Arash di selatan Palestina yang bersejarah. Washington, London, dan juga Tel Aviv tidak mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas pidato pemimpin Houthi tersebut. Kelompok Houthi Yaman telah menargetkan kapal kargo di Laut Merah yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel atau mengangkut barang ke dan dari Israel sebagai solidaritas terhadap jalur Gaza. Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap kelompok tersebut sebagai tanggapan atas aktivitas mereka, namun tidak mengambil tindakan apapun terhadap Israel yang terus mengepung dan membombardir warga sipil Palestina di Gaza. Diketahui rezim kolonial apartheid Israel telah menghabisi lebih dari 30.000 warga Palestina di Gaza. Amerika Serikat melindungi Israel dari berbagai sanksi internasional namun mengecam juga tindakannya di Gaza. Sangatlah munafik. Amerika Serikat juga diketahui menjadi pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk membantai warga Palestina, namun baru-baru ini mengecam Netanyahu. Sikap yang sangat membingungkan dari Amerika ini disoraki oleh berbagai negara di dunia bahwa Israel dan Amerika adalah negara yang sangat munafik. Presiden Turki desak pengerahan pasukan internasional untuk melindungi warga Palestina. Gagasan tentang pengiriman pasukan internasional untuk melindungi warga sipil Palestina dan agresi Israel harus segera ditindaklanjuti, ungkap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu. Direktorat Komunikasi Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden Turki Erdogan dan sejawatnya dari Rusia Vladimir Putin berbincang via telepon soal hubungan bilateral dan isu kawasan, terutama serangan Israel terhadap Palestina. Dalam pembicaraan tersebut, kedua presiden membahas perkembangan terbaru di Palestina serta pengiriman vaksin Sputnik V ke Turki, menyerukan kepada komunitas global untuk memberikan pelajaran yang kuat dan membuat jera kepada Israel. Erdogan mengatakan Turki telah menyampaikan reaksi yang keras terhadap serangan Israel di Yerusalem, Gaza, Masjid Al-Aqsa, dan Palestina. Presiden Turki menyebutkan baik pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia tentang parameter PBB dan solusi dua negara di Palestina, dan Erdogan mengatakan itu merupakan pesan penting untuk menunjukkan bahwa Ankara dan Moskow memiliki sikap yang sama tentang perkembangan di Yerusalem. Dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk terlibat dalam masalah ini dan memberikan pesan yang tegas dan jelas kepada Israel untuk menghentikan serangan terhadap Palestina sebelum krisis ini berkembang lebih jauh. Erdogan menyampaikan dirinya dan yakin Turki dan Rusia akan menunjukkan kerjasama yang erat dan topik itu di PBB. Presiden Rusia Putin pada bagiannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada rakyat Turki. Setidaknya 48 warga Palestina telah tewas dan 304 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza di tengah ketegangan di seluruh wilayah Palestina. 5 warga Israel juga tewas dan 45 lainnya terluka.
Ketegangan meningkat sejak pekan lalu setelah pengadilan Israel memerintahkan pengurusan keluarga Palestina di daerah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Posisi Israel dinilai genting, 30.000 rudal bisa dilepaskan Hizbullah bombardir Gus Dan. Hari ke-21 operasi Tufan Al-Aqsa, posisi Israel di perbatasan Lebanon saat ini dinilai genting. Pasalnya 30.000 rudal jarak jauh Hizbullah disebut dapat menjangkau wilayah penduduknya. Media-media rezim Zionis mengatakan para pejabat pemerintah Tel Aviv meyakini bahwa pasukan rezim ini tidak memiliki kemampuan memadai untuk melawan Hizbullah. Pasalnya, militan dari Lebanon ini dinilai mengetahui rencana serangan Israel. Hizbullah kemungkinan sudah mempersiapkan serangan balasan untuk menggagalkan langkah Zionis. Hari ini, langkah mewujudkan dengan serangan primitif terhadap Hizbullah tidak bisa dilakukan. Pasalnya Hizbullah mengembalikan atau mengetahui dengan baik kemungkinan serangan Israel dan pasti sudah memperingatkan semua untuk menggagalkannya, tulis media Zionis. Kelompok militan yang diduga didukung oleh Iran ini disebut memiliki sedikitnya 30.000 rudal jarak jauh. Rudal ini disinyalir dapat digunakan dengan mudah dan terjangkau di area Gus Dan daerah selatan area ini dengan hulu ledak berbobot setengah ton atau lebih. Sementara media-media Zionis mengakui bahwa Israel dalam 75 tahun terakhir tidak pernah mendapatkan ancaman semacam ini seperti yang dilakukan oleh Hamas.